saya Chandra. Di video ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul kurangnya perhatian pemerintah terhadap profesi guru pendidikan Pancasila di setiap lembaga pendidikan. Adapun proyek ini latar belakang yang saya ambil adalah sebagai berikut. Latar belakangnya adalah melihat perilaku manusia saat ini banyak yang tidak memiliki moral baik lagi dalam berinteraksi sosial. Ini dikarenakan kurangnya pendidikan karakter di setiap lembaga pendidikan. Kita dapat melihat seorang yang lulus dengan gelar yang sangat tinggi pun belum tentu memiliki karakter yang baik. Melihat dari beberapa faktor penyebabnya karakter atau moral yang tidak baik pada setiap individu tersebut karena pengajaran pendidikan karakter di lingkungan pendidikan tidak ada. Pelajaran seperti pendidikan karakter Pancasila pada lingkungan sekolah tidak ada karena kurangnya profesi guru pendidikan Pancasila di setiap lembaga pendidikan. Maka dari itu perlunya keseriusan pemerintah untuk mengutamakan pendidikan karakter Pancasila di setiap pendidikan untuk membentuk karakter generasi bangsa yang baik dan bermartabat. Dengan latar belakang tersebut, kita merumuskan beberapa rumusan masalah seperti berikut. Rumusan masalah yang saya ambil adalah 1. Apakah karakter generasi penerus bangsa di Indonesia sudah memiliki norma yang baik? Yang kedua, bagaimana cara pemerintahan untuk mewujudkan generasi yang memiliki karakter yang baik? Dan yang ketiga, dengan cara apakah karakter Pancasila dapat dilakukan seseorang menjadikan moral yang baik? Dari hasil temuan yang saya dapat dari lapangan adalah contoh karakter yang tidak mencerminkan perilaku baik atau moral baik seperti yang ada pada layar berikut. Hasil temuan yang saya dapat di lapangan adalah seperti 1. Kasus korupsi, di mana kita tahu kasus korupsi di Indonesia masih sangat sering terjadi, dan saat ini kita lihat contoh kasusnya adalah Tom Limbong yang kasusnya adalah import gula ya, dan yang kedua adalah tawuran. Dan di Indonesia masih sering kita temui orang yang sering tawuran atau anak-anak sekolah atau mahasiswa yang sering banyak melakukan tawuran di berbagai tempat. Yang ketiga adalah kasus penyalahgunaan jabatan, di mana kita pernah melihat bahwa seorang pimpinan dapat membunuh rekannya sendiri atau ajudannya sendiri. Nah, dengan ketiga moral tersebut, kita dapat melihat bahwa pendidikan yang tinggi pun belum tentu memiliki karakter yang baik, seperti pada contoh yang saya berikan. Semua tentang dari latar belakang yang bagus, tapi tidak mencerminkan attitude atau etika yang baik. Berikutnya di sini akan saya berikan solusi untuk menangani kasus tersebut. Adapun beberapa solusi yang saya tawarkan untuk kasus tersebut adalah sebagai berikut. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki karakter generasi bangsa Indonesia. 1. Pemerintah harus memperhatikan keseriusan kepada instansi pendidikan untuk kesejahteraan guru atau dosen. 2. Membuat mata pelajaran wajib pendidikan karakter Pancasila untuk setiap jenjang pendidikan. Dan yang ketiga, memastikan setiap mahasiswa atau mahasiswi atau siswa ataupun murid setelah lulus dari pendidikan memahami nilai-nilai Pancasila untuk diaplikasikan di lingkungan masyarakat. Adapun juga refleksi pribadi saya sendiri adalah sebagai berikut. Dengan mengetahui bahwa di Indonesia banyak guru-guru yang kurang dapat perhatian, terutama guru pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah ataupun kampus. Peran pemerintah yang kurang memperhatikan hal tersebut membuat pendidikan karakter Pancasila tidak dapat diperoleh oleh para mahasiswa ataupun siswa dalam proses belajar karakter Pancasila. Dengan proyek ini, pemerintah harus lebih serius untuk memperhatikan tenaga pengajar pendidikan Pancasila baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus untuk menciptakan generasi bangsa yang berkarakter dan bermartabat, yang memimpin negara nantinya. Dan setiap generasi yang telah dapat pelajaran pendidikan Pancasila ini dapat menerapkan 5 sila Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.
kita dapat melihat dengan presentasi saya barusan, kita dapat melihat bahwa bukan hanya satu orang yang dapat membenarkan karakter tersebut, melainkan keterkaitan ataupun keterlibatan pemerintah, masyarakat, maupun individu tersebut untuk berubah. Dengan demikian, karakter yang baik akan terwujud dan menjadikan generasi bangsa Indonesia yang berkarakter baik. Dalam kasus ini kita dapat belajar bahwa pentingnya pendidikan karakter Pancasila untuk mencerminkan budaya bangsa Indonesia, di mana tercantum dalam sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan untuk video ini. Terima kasih, sampai jumpa.